wa ala alihi wa sahbihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال تعالى في كتاب الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Ayat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah tarawih rahimahullah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengingatkan kita bersama untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya, nikmat yang karenanya kita bisa beraktivitas menjalankan tugas-tugas yang Allah kembangkan. Nikmat yang tidak Allah berikan secara percuma, tapi kelak di akhirat Allah bakal minta pertanggungjawaban dari kita. Kemudian salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, sekedar meluruskan, sebetulnya pada sama Ustaz Zalfitra juga sudah saya sampaikan dulu. Nama saya nggak ada berubah, sama dengan tahun lampau. Saya juga menyampaikan kajian di sini. Syafrizal Tanjung. Gelar saya bukan SMY tapi MSY. Jadi mampu kalau tinggi nggak ada gelar SMY itu. Kalau MSY ada, ya, atau SSY. Kalau SSY ada itu sarjana syariah. Kami berbahagia. Malam ini adalah malam yang bagi yang puasanya hari Sabtu malam nangka 23, dan puasanya hari Minggu malam nangka 22. Kalau di situ malam berapa hari itu, Pak? Iya. Sama-sama kuat kok, sama-sama kuat dalilnya. Kalau yang 23 itu memakai perhitungan hisab wujudul hilal. Kalau yang 20 yang hari apa namanya? Yang hari Ahad itu memakai ya perhitungan ru'yatul hilal. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu kalau boleh jujur, karena saya juga dulu adalah seorang pelaut, ya, saya bisa melihat kondisi bulan. Kalau bulan kini hitungnya itu malah 23 ini Pak. Salahkah kita? Nggak salah, karena memang puasa itu adalah ketika melihat bulan itu digunakan oleh Kementerian Agama. Karena saya juga Kementerian Agama, jadi saya tidak bela Kementerian Agama karena memang punya dasar. Saya juga tidak bela Muhammadiyah karena saya memang pengurus Muhammadiyah. Keduanya itu sama-sama memiliki dalil. Ya, asalkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu karena memang yakin, bukan nang lambe puasanya, nang capek radionya. Ya, saya dulu tuh, bila puasanya, nama lambe, pemerintah itu pemerintah saya. Dan karena kita yakin perhitungan pemerintah itu pas, kita ikuti, itu nggak masalah. Jadi walaupun malam ini malam yang ke-22 Bapak Ibu, malam ini sudah masuk malam-malam yang dikatakan Rasul malam Qadar. Nah itu Bapak Ibu doa yang dianjurkan di malam Qadar itu. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu itu dapat itu. Indah. Wajib sama-sama nih, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau imam memimpin biasanya diaminkan bersama. Afwa fa'fu anni itu diganti dengan afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nggak dapat itu apa-apa ibu-ibu. Sekali lagi ulang. Siapa dapat, insyaallah lagi hadiah. Apa hadiahnya? Saya doakan pada Allah biar masuk surga. Amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ulangi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lah, nana pas yang lalape. Yuk, nana sekolah. Yuk. Adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini direkam Bapak Ibu, nanti bisa diulang ya Papa. Dan terus Bapak Ibu, kini malam ke-22, tahu nggak ibu-ibu Bapak-bapak amalan yang diajarkan oleh Rasul yang dibaca ketika selesai sholat witir atau selesai sholat witir langsung wah begitu Bapak Ibu. Selesai sholat witir kita dianjurkan berzikir. Apa zikirnya? Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Hayyul Ladzi la yanamu wa la yafutu wa la yamutu huwa abadan. Subhanal Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war Ruh. Ada juga yang baca Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Mawjud, Subhanal Malikul Ma'bud. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul. Tapi jarang di antara kita yang mengamalkan itu. Ya, kita kadang-kala selesai sholat witir langsung baca doa tanpa membaca yang itu. Kalau dari baca sah sembahyang awal sah. Saya dikatakan sah itu adalah terpenuhi rukun dan syarat. Itu telah selesai sholat. Ya, yang sholat itu yang dikatakan sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Habis itu silakan berzikir apa yang kita bisa, apa yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita pada dulunya. Itu nggak bid'ah tuh Bapak Ibu. Kalau dulu mengecen bid'ah, itu patut dipertanyakan. Kecuali Bapak Ibu, kok diwajibkan? Kalau tidak baca zikir mode itu tidak sah sembahyang awal, baru salah awal itu bid'ah. Ya, sama di zikir-zikir selesai sembahyang sembahyang fardu. Terus ketika imam sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada saat itu selesai sholat kita. Ya, mau zikir itu memang disuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya. Nggak zikir juga boleh. Yang sholat kita sudah selesai. Dan Imam Syafi'i, maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah itu selesai sholat fardu memimpin sholat zikir berjamaah. Buat apa Bapak Ibu? Ya, kenapa dipimpin zikir berjamaah? Agar zikir-zikir yang dibenarkan itu, zikir-zikir yang memang ada dalam itu tetap bisa dibaca dengan baik oleh para jamaah. Kalau enggak, jamaah pada buta semua, datang tuh dengan zikir. Bahkan kalau bisa
ini Bapak Ibu, banyak orang tua kita, banyak di antara jemaah, nah salah satu itu karena zikir-zikir itu tentu juga mendoa-doanya. Ya, apa zikir-zikir dibaca, mana zikir yang benar itu banyak kita yang nggak bisa. Jadi salah satu caranya itu dipimpin secara berjamaah. Tapi itu tidak wajib. Boleh tidak? Boleh dengan catatan tidak menisbahkannya dengan sholat tadi. Oh pokoknya sholat sembahyang wajib zikir berjamaah. Kalau tidak nggak sah sembahyang awal asinan katanya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ada dikaitkan dengan itu sah-sah saja boleh. Nggak ada satu dalil pun yang melarang. Yang dilarang itu membuat yang tidak pernah Rasulullah wajibkan kepada kita. Zikir berjamaah itu nggak pernah diwajibkan oleh Rasul. Suruh berzikir banyak dalilnya. Tapi mewajibkan salah satu berjamaah sholat, kita berzikir itu nggak ada dalilnya. Maksudnya zikir berjamaah. Kalau kita adakan, selagi nggak kita kaitkan dengan sholat yang tadi itu nggak ada masalah, boleh. Bapak Ibu berhadapan dengan orang fikih. Kalau orang hadis sama ngecek lagi persoalannya Bapak Ibu. Pokoknya kalau nggak ada dalam hadis Rasulullah itu bid'ah itu tolak, kalau masuk neraka. Tapi kalau orang fikih itu fleksibel. Kenapa hakikatnya? Ya, fikih itu adalah untuk masalah umat. Ada hal-hal yang memang sudah dipastikan oleh Rasul gini caranya, nggak boleh ditambah dikurangi. Ada hal-hal yang silahkan selagi tidak ada larangan nggak masalah. Dan itu tidak terkait dengan ibadah mahdhah. Ya, kalau ibadah mahdhah sudah jelas nggak boleh ditambah. Karena pada hakikatnya hukum asal dari ibadah itu hukumnya haram. Ya, Allah suruh fil ibadah li tahrim. Asal hukum asal ibadah itu haram, tidak boleh tambah-tambah, tidak boleh dikurangi. Tapi pada yang mana? Ini perlu dikaji lagi. Perlu tuh katakanlah pengantar yang mengingat-ingatkan. Saya kalau ilmu bapak-bapak ibu-ibu, kamu yakinlah banyak lihat tiap tahun disampaikan terus para ustaz ayat-ayat Allah. Saya sekedar mengingat-ingatkan mungkin kaji-kaji yang pernah kita lupakan mungkin. Hadirin wal hadirat jemaah tarawih rahimakumullah. Judul yang saya lihat kemarin itu ada disampaikan tentang hikmah zakat. Ya. Lebih diperkecil lagi kita akan melihat tentang zakat fitrah. Walaupun dalil yang kita bacakan tadi itu dalil dalam makna zakat secara umum. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sholakatan yang sholakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, sedekah yang dimaksudkan di sana itu maksudnya adalah zakat. Zakat dalam makna umum adalah zakat fitrah. Walaupun ada ulama juga yang menggunakan dalil ini dalam memungut zakat fitrah. Kalau tadi zakat mal, ada juga digunakan dalil untuk zakat fitrah. Ya, itu dalilnya. Sekarang Bapak Ibu, kita menukik ke zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Ya, zakat yang dibayarkan sebagai penyuci jiwa kita yang berpuasa di bulan Ramadan, membersihkan jiwa kita itu dari segala kekotoran. Itu maksudnya zakat fitrah itu. Dan setiap muslim itu wajib. Bahkan anak kecil sekalipun Bapak Ibu, lelahinya sebelum matahari Ramadan itu, akhir Ramadan itu tenggelam, itu juga sudah mesti dibayarkan zakat fitrahnya. Siapa yang bayar? Orang tuanya. Bagaimana kalau zakat fitrah itu kita salurkan lewat amil? Lebih bagus Bapak Ibu. Kalau salurkan lewat amil akan lebih merata pembagiannya. Persoalannya Ustaz, lalu makanya amil itu kadang-kadang dibagi zakat fitrah itu Selasi Sumayrayo. Dan memang ada itu suatu tempat. Selasi Sumayrayo hanya kumpul fakir miskin baru dibagi. Bagaimana dengan zakat fitrahnya? Sah apa tidak? Sementara yang kita ketahui, ya, yang zakat fitrah itu paling lambat itu sebelum khatib. Ini dibagikan setelah selesai sholat Idul Fitri. Bagaimana status hukumnya, Bapak Ibu? Yang dimaksudkan di sana itu membayarnya kepada amil sebelum turun khatib dari mimbar atau sebelum khatib dari mimbar. Dikumpulkan amil lewat kewajiban mengumpulkan. Selesai itu khatib membagi amil membagi kepada fakir miskin, dibolehkan selesai khatib menyelesaikan tugasnya sebagai menyampaikan khutbah. Tugas amil
Bukan kita, kalau kita sudah selesai kewajibannya. Ambil membagi sudah lain persoalan. Nah, sudah lain persoalan. Jadi boleh khatib ambil membaginya setelah selesai sholat id. Bagi kita bagaimana? Yang berkewajiban membayar tidak boleh paling lambat itu sebelum khatib naik mimbar itu sudah kita lunasi. Makanya di Idul Fitri itu Bapak Ibu, ya, disunnahkan kita berlambat-lambat melaksanakannya. Beda Idul Adha. Kalau Idul Adha itu disunnahkan dipercepat. Kalau capek laksanakan sholat loh, capek selesai, capek berbuka, capek kemudian melaksanakan ibadah kurban. Kalau Idul Fitri disunnahkan diperlambat, baru memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah. Nah, membayar zakat fitrah silakan mau langsung ke yang berhak ataupun dikumpul kepada amil. Amil, ya, diutamakan membagikannya itu sebelum khatib dan imam juga. Cuma kalau nggak ada kesempatan, boleh setelah selesai khatib itu turun dari mimbar membagi lagi itu Bapak Ibu. Apa dalilnya? Itu tadi hadis, walaupun dari sini statusnya dhaif sanadnya. Walaupun sanadnya itu dhaif, tapi ada hadis lain yang disahihkan oleh hakim senada dengan hadis ini. Ya, umuluhum 'ala su'ali fi hadzal yaum. Kayak orang miskin-miskin itu pada hari itu. Ya, hari apa? Ketika hari Id. Jadilah selesai sholat, silakan ambil membagi kepada kaum muslimin yang memang berhak menerimanya. Bapak Ibu, terus ada lagi persoalan yang sekarang sedang marah, bahkan di kalangan ulama juga jadi perbincangan. Zakat fitrah itu boleh nggak dibayar dengan uang? Di sini pakai uang, Pak. Terus terang Bapak Ibu, selama saya mengkaji fikih, saya nggak menemukan dalil yang menyatakan boleh bayar zakat fitrah itu dengan uang. Zakat fitrah itu nggak boleh dengan fikih Bapak Ibu. Rasulullah nggak pernah mencontohkan, sahabat nggak pernah mencontohkan. Zakat fitrah itu dibayar dengan dikeluarkan dari makanan yang kita makan. Ya, Rasulullah itu mengatakan satu sak tamar atau satu sak syair. Kalau di awal satu sama dengan 3,5 kilo atau 10 tekong. Makanan pokok kita apa? Beras. Dengan beras kita keluarkan. Bagaimana dengan uang? Besoknya keluar dengan pitiza. Ya, ulama mengatakan kalau kondisinya darurat boleh. Tapi kalau kan darurat ini, ya, silakan dengan beras, dengan makanan. Kami juga wujud pitiza, Ustaz. Boleh dengan catatan akadnya itu yang diperbaiki. Kalau zakat ditambah sebanyak 40.000. Nah, kalau itu ibarat utang tabai dan selesai enggak. Tanpa tabai juga, tapi nggak selesai. Ya, karena nggak ada tuntunan. Tapi kalau kita katakan ini uang 40.000 untuk membeli beras itu zakat fitrah saya serahkan kepada amil. Itulah akad. Jadi akad itu bisa merubah segalanya. Ikut bisa banyak 40.000 untuk membeli bare, katakanlah bare sokan Solo sebanyak 10 tekor, bare untuk zakat fitrah hambo. Serahkan kepada amil. Hanya terima dia amil. Kalau terlalu ikut untuk membeli bare itu sebagai zakat fitrah ibu. Akad. Tapi kalau aja ikut dia mau 40.000 untuk membantu sebagai zakat fitrah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh karena memang nggak ada satu dalil pun yang mengatakan zakat fitrah itu dengan uang. Zakat fitrah itu dengan makanan yang kita makan. Kalau awak bare sokan, bayar dengan bare sokan. Kalau awak barenya itu bare sampai 2, silakan dibayar dengan beras 42. Ajar awak makanan awak bare sokan dibayar sampai 2 atau bare dolo, pas dulu. Balik ke kaji tadi, utang tabayi lansai enggak boleh. Dengan apa yang kita makan itu yang kita bayarkan. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Sedikit lagi, apa hikmahnya kita membayar zakat fitrah itu? Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sesuai dengan ayat, ya, waktu zakihim biha.
untuk menyuci nawa, membersihkan diri membersihkan jiwa kita, ya, dari kekotoran-kekotoran mungkin yang pernah kita lakukan sehingga jiwa kita itu menjadi menghitam karenanya, bisa jadi. Terus untuk menggembirakan si miskin di kala hari raya itu, ya, gembira mereka bersama dengan kita, ya, bahagia mereka bersama dengan kita. Bagaimana dengan amil? Berhak apa tidak? Ya, kalau amil itu miskin boleh. Sebab zakat fitrah itu yang berhak menerimanya adalah sama zakat mal Bapak Ibu. Kalau zakat mal aja adalah penasnaf. Kalau zakat fitrah cuma fakir dan miskin. Boleh amil karena dia bekerja, ijtihad para ulama boleh. Cuma cara pembagiannya yang banyak selama ini salah. Ya, di beberapa masjid, di beberapa musala ini kelompokan Bapak Ibu. Kok kelompok fakir, kok kelompok miskin, kok kelompok amil. Berazakan terbagi nang kumpulan dibagi 3 dulu, dibagi 3 bagian. Apa kau baru bagi-bagi? Itu dah adil loh. Katuan laki ini dapat pitih, ya, pembeli berazakan itu katakan 100.000, ya, 100.000. Ada cuma 3 yang berhak, fakir, miskin dan amil. Yang 100.000 punya bagi 3. Katakanlah misalnya 35.000. Zakat yang amil katakanlah bagi 3-nya dapat yang 10.000. Nah fakir miskin, nah fakir ada 10 orang, nah miskin ada 10 orang. Berapa yang benar menerima sekitar 3.000 seorang. Adil pernah. Nah berhak sampai pasal dana sampai puluhan ada. Miskin cuma 10 orang, itu 30.000 tuh, ada bagi. Amil cuma 30.000 dapat 10.000 seorang. Bagaimana cara pembagiannya? Yang 8, yang 3 asnaf tadi itu, yang 2, yang 3 kita sebutkan tadi itu adalah kriteria penerimanya. Fakir, miskin, amil karena dia sudah bekerja, ijtihad ulama membolehkan. Berapa total orangnya? Katakanlah miskin 10, fakir 10, amil 3, berapa jumlahnya? Lah 23. Berapa zakat dan takumpuan dibagi sama rakyat. Mau disitu tapi yang menceramahkan adonan memprotes sama pengunduh datua. Kalau mau itu, aku mau kami kerja urusannya. Ya kalau ambil itu harus siap dengan itu. Kalau kamu cuma mencari untung banyak, jangan situ aja. Beda perusahaan kerja di gaji banyak. Tapi kalau untuk zakat nggak boleh. Ada prinsip keadilan, ya. Ada prinsip keadilan yang mesti kita ingat di sana itu. Jadi berapa jumlah miskin, berapa jumlah fakir, berapa jumlah amil. Orangnya maksudnya totalkan orangnya itu jumlahnya, kemudian zakat yang terkumpul dibagi rata. Berwajib. Ya. Cuman pelaksanaannya kebanyakan nggak seperti itu. Walaupun beberapa tempat sudah dipraktekkan, ya, di beberapa tempat sudah dipraktekkan, tapi di tempatnya masih ada yang membagi-bagi per kelompok tadi itu. Akhirnya yang si amil ketawa senang dapat uang banyak, dapat zakat banyak, sementara si fakir miskin cuma dapat samilik seorang. Sementara dalam hadis yang dikayakan itu bukan amil, yang dikayakan itu fakir dan miskin. Baik, mudah-mudahan di mushola kita ini pembagian zakat itu dibagi secara adil dan merata. Malam ini kan baru malam 23 Bapak Ibu. Kenapa ini saya sampaikan? Saya minta kepada Zakat Fitrah dulu biar saya bahas tentang zakat. Ya, fatwa ulama, fatwa MUI sebetulnya mengatakan walaupun afdolnya kita bayar zakat itu di malam Idul Fitri dan wajibnya sebelum khatib dan mimbar, cuman fatwa MUI mengingat kondisi pandemi dibolehkan membayar zakat fitrah itu dari awal Ramadan. Boleh untuk membantu fakir miskin, ya, yang kadang-kala di bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan apa yang bisa makan, tidak ada yang bisa dimakan di rumahnya. Maka fatwa MUI mengatakan boleh di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena ini katakanlah 10 malam yang terakhir, mungkin di antara kita ada akan membayar zakat. Seperti itulah kira-kira kajiannya. Kalau kita kumpulkan di amil, ya, kita kumpulkan di amil, pembagiannya seperti yang tadi, hikmahnya seperti yang sudah kami sampaikan. Kalau kita langsung boleh cari fakir miskin. Fakir miskin yang lebih utama itu adalah fakir miskin yang merupakan karib kerabat kita. Lihat dulu sana,
miskin, dia, ya. Nah, tidak boleh tuh, ya, tidak boleh anak berzakat fitrah kepada bapak, suami berzakat fitrah kepada istri, sebaliknya boleh, ya. Bapak yang dalam tanggungan anaknya boleh membayarkan zakat fitrah kepada anaknya yang miskin. Lalu dari tanggungannya itu ditanggung di anak aku. Atau istri boleh membayar zakat fitrah kepada suaminya yang miskin. Ini kan banyak ibu-ibu itu nang kerajo, pegawai negeri, golongan nampet, banyak, ini TR banyak loh. Cuma terus suami kerajo seketiknya. Kerajo muda itu, ada ibu bini, koda zakat fitrah bokodar. Boleh tidak boleh. Yang nggak boleh istri berzakat kepada suami berzakat kepada istri. Nah, jadi ibu-ibu daripada orang lain itu jadi cak udawa dia. Tapi jadi udawa tuh kuah sih mahal. HP 5 juta. Bagi lu zakat ini juga namanya. Cari fakir miskin terutama di lingkungan kita dulu, kait kerabat kita, baru nanti kita melihat ke yang lain. Bapak Ibu, demikian kira-kira kajian kita malam ini. Terima kasih atas perhatian kita, mohon maaf. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan, kalau bisa mau jawab, kalau tidak mau minta Ustaz Al-Fitra yang undang untuk buku beliau atau buku dewe. Itu, silakan. Al-Masurana ijtihad ya Bapak Ibu. Si amil ketika membagi itu melihat kondisi ketika itu yang sangat dibutuhkan apa. Kalau memang dalam pandangan si amil dari hasil masukan dari tokoh-tokoh di sana bahwa yang itu lebih bermanfaat dinyopiti daripada uang, daripada bahaya ya, daripada beras, maka boleh amil tidak usah dibelikan beras, langsung dikasih uangnya dibagi. Tapi kalau misalnya ambil memandang rokok lebih penting dinyubari pada piti, lebih bagus barek. Yang tadi kita syaratkan membayar zakat fitrah. Si amil membagi itulah ijtihad sama itu. Nah, jadi awak membayar ke amil atau membayar ke orang itu wajib dengan makanan pokok. Kalau pikiran kumpul diambil, silakan amil melihat kondisi mana kira-kira yang lebih dibutuhkan oleh muzaki itu, mustahik itu. Kalau mustahik lebih membutuhkan uang, berarti uang itu yang dibagikan kepada mereka. Nah, cuma itu Pak. Ya kadang ibu-ibu kan perbarian cakti leh. Itu nabo. Itu banyak biasanya pertimbangan kepada baik cak piti. Karena kalau piti itu bagi baris yang ini, piti itu bisa untuk yang lain-lain. Silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain. Aduh, kita ulangi doa yang tadi sekali lagi Bu. Doa malam qadar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.